Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah kajian Masjid Al-Mustaqim rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin kita. Masih dalam bahasan hadis-hadis dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Malam hari ini masuk pada hadis yang ke-25. Seperti biasa saya akan bacakan teks atau lafal hadisnya sekaligus terjemahnya, kemudian isi kandungan hadis akan kita sampaikan kemudian. An Abi Dzarrin, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu aidan, semoga Allah ridho kepadanya, aidan juga. Ya, juga ini karena pada hadis sebelumnya, hadis yang ke-24 sumbernya juga dari Abu Dzar. Sehingga pada hadis ke-25 ditambahkan kata juga, dari Abu Dzar juga, seperti pada hadis sebelumnya yaitu hadis 24. Anna nasan min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya sebagian dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, qalu, mereka berkata, lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata kepada Nabi sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh sebagian dari para sahabat ini? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlud duthuri bil ujur, orang-orang yang memiliki kekayaan banyak, ya, telah mendahului kami dengan memperoleh pahala yang berlimpah. Yang Nabi tiyang ingkang kathah bandane wong sing sugih menika ngungkuli, mendahului, telah napa nggih mendahului menika, mengalahkan kami nggih menika para sahabat yang melarat, yang miskin ini di dalam mendapatkan pahala. Kados pundi makna yang dimaksud? Para sahabat yang mengadu kepada Nabi menika memberikan keterangan lebih lanjut. Kenapa mereka mengatakan bahwa orang-orang yang memiliki kekayaan yang banyak telah mendahului mereka, para sahabat yang miskin, di dalam mendapatkan pahala. Keterangannya adalah yusallun kama nusolli. Orang-orang kaya itu mengerjakan sholat sama sebagaimana kami mengerjakan sholat.
Wa yasumun, mereka berpuasa kama nasumu, sama seperti kami berpuasa. Tetapi ada yang membedakan antara kami dengan mereka. Kami para sahabat yang miskin dan melarat ini dengan mereka para sahabat Nabi yang kaya banyak hartanya. Perbedaannya adalah wa yatasaddaqu nabi fuduli amwalihim. Mereka bisa bersedekah dengan kelebihan hartanya. Mereka bisa bersedekah dengan kelebihan hartanya, sedangkan kami yang miskin harta ini jangankan lebih, ya, bahkan seringkali kurang untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kami. Maka bagaimana mungkin kami bisa mengalahkan mereka dalam mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah. Dados nek perkawis salat sing sugih niku nggih salat, nek poso sing sugih niku nggih poso. Tetapi ingkang sugih kala wau gadah kelebihan harta yang tidak dimiliki oleh orang-orang miskin. Nek ngoten berarti sing sugih niku nggih langkung kathah ganjarane tinimbang kita ingkang melarat menika Kanjeng Nabi. Dos pundi? Nggih. Satu, di sini kita mendapatkan poin pelajaran penting. Bagaimana para sahabat menika berlomba-lomba dalam melakukan amal kebaikan. Mereka iri bukan pada persoalan kelebihan materi untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan duniawi, tetapi irinya para sahabat menika karena pahala yang lebih banyak yang bisa didapatkan. Oke. Para sahabat yang miskin iri dengan para sahabat yang kaya tidak semata-mata karena kekayaan atau hartanya yang lebih, tetapi karena orang kaya itu dalam pandangan para sahabat yang miskin bisa punya peluang mendapatkan pahala yang lebih banyak ketimbang para sahabat yang miskin disebabkan kelebihan harta mereka. Maka apa yang terjadi pada sahabat-sahabat ini? Sesungguhnya gambaran nyata dari apa yang pernah diungkap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan kebolehan iri dalam dua hal. La hasada ila fitnatain, tidak boleh ada hasad atau iri kecuali dalam dua hal saja kata Nabi. Yaitu satu, iri terhadap orang yang memiliki harta, yang dengan hartanya itu siang dan malam ia sedekahkan di jalan Allah. Maka kita boleh iri terhadap orang yang demikian, iri dalam pengertian untuk bisa melakukan hal yang sama. Yang kedua adalah boleh iri kepada orang yang punya ilmu, ya, atau Al-Quran. Pada satu riwayat disebutkan orang berilmu, pada riwayat yang lain disebutkan adalah Al-Quran, di mana siang dan malam mereka gunakan waktunya untuk mengajarkan ilmu atau mengajarkan Quran itu kepada manusia. Oke. Terhadap dua golongan manusia inilah Nabi menyatakan boleh kita iri dalam pengertian keinginan melakukan hal yang sama. Ya, sekaligus menunjukkan keutamaan, kemuliaan orang-orang yang Allah karuniakan harta, yang ia gunakan harta itu untuk disedekahkan, diinfakkan di jalan Allah. Begitupun kemuliaan, keutamaan orang-orang yang Allah karuniakan ilmu dan Al-Quran, yang siang malam ia mengajarkannya kepada manusia. Lah, niki praktek atau kenyataan para sahabat memiliki sifat yang demikian. Nalika manggihi wonten sahabat Nabi ingkang kathah bandane mawi
bondo kala wau dengan harta yang lebih yang dimiliki digunakannya untuk bersedekah di jalan Allah. Maka para sahabat yang miskin menginginkan hal yang sama demi memperoleh pahala yang banyak pula. Mereka merasa telah didahului bil ujur dalam mendapatkan pahala yang banyak. Terus pindah menika poin pelajaran penting kados pundi fakta kehidupan para sahabat menjadi teladan bagi kita semua di dalam berkompetisi melakukan amal-amal kebaikan. Fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Ya. Kita pun mendapati bahwa karakter atau sifat ini adalah karakter atau sifat orang-orang yang soleh. Tidak saja berkompetisi untuk melakukan kebaikan, tetapi juga kesegeraan untuk melakukannya. Di ayat 114 surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala ngendikaken sifat karakter orang-orang yang soleh. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas sholihin. 3 sifat yang diungkap oleh Allah sebagai sifat atau karakter orang-orang soleh. Ya, 1, mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir. 2, terlibat aktif dalam aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar. 3, wa yusari'una fil khairat, bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Okay. Menawi makatan berarti kula pansami kedahipun nyonto niru mendet kehidupan para sahabat menika dados tulodo kasainan kula panjenengan sami, menjadikan kehidupan para sahabat ini sebagai teladan kebaikan untuk kita. Ya, sudah pernah kita pelajari bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menghadirkan contoh ideal untuk diikuti. Secara pribadi atau individu ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat 21 surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang kedua, contoh secara contoh secara komunal, secara kelompok, yaitu kehidupan para sahabat, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan rekomendasi langsung bahwa mereka adalah komunitas manusia terbaik yang ditampilkan di hadapan manusia. Berarti niku maknanipun supados dicontoh diikuti. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ayat 110 surat Ali Imran. Kalian adalah umat terbaik. Ini kathah ingkang gadah pemahaman, banyak yang memiliki pemahaman terhadap ayat ini. Kalian ini difahami sebagai umat Islam. Padahal kalau kita telusuri kitab-kitab tafsir secara tegas, lugas, para ulama tafsir mengatakan kalian di sini adalah para sahabat Nabi. Umat Islam wekdal semanten nalika mereka punya komitmen sangat kuat di dalam mengikuti dan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memujinya. Bahkan tatkala kemudian Allah mengatakan ukhrijat linnas, yang dikeluarkan yaitu ditampilkan di hadapan manusia, menika mengandung makna perintah untuk mengikuti, meneladaninya. Dados ada contoh kolektif pada kehidupan para sahabat, ada contoh ya individu pada pribadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, apa yang diungkap pada hadis ini adalah contoh pada kehidupan sahabat, di mana Allah perintahkan kepada kita untuk mengikutinya. Begitupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dawuh engkang sami memerintahkan hal yang sama, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku yang mendapatkan petunjuk, gigit dengan gigi geraham kalian. Terus pindah. Apa yang harus kita contoh, kita teladani dari kehidupan sahabat di dalam hadis ini adalah berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, berkompetisi untuk mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menika sekaligus contoh aplikatif, contoh praktek bahwa dorongan melakukan amal untuk mendapatkan pahala niku mboten klentu. Iki perlu untuk penaturaken sebab kadang-kadang wonten ingkang gadah pemahaman nek kowe napa nindakake amal ngibadah niku ben oleh ganjaran niku jenenge ra ikhlas wonten sing ngoten niku klentu. Orang beramal untuk mendapatkan pahala itu ikhlas. Orang beramal takut masuk neraka niku nggih ikhlas. Ya, sampun kita sinau di dalam kitab Arba'in menika keterangan Imam Nawawi, dua hal kalawa kalebet keikhlasan dan puncak keikhlasan tatkala seseorang beramal, beribadah, taat menika karena mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kados dene makom kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beragam amal kebajikan, ibadah dan ketaatan beliau. Tatkala ditanyakan lima tasnau hadza ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan semua ini ya Rasul? Beliau mengatakan afala aku na'abdan syakura, apa tidak boleh aku menjadi hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Terus menawi pun penggalih saestu kalau dipikirkan, direnungkan dalam-dalam, Allah sudah memberi kita tuh banyak sekali kenikmatan yang kalau mau dikalkulasi jenengan badhe ngitang mau dihitung niku latuh suha mboten saged dihitung saking kathahé. Itu saja sudah cukup mestinya menjadi pendorong motivasi kula pansami untuk taat kepada perintah Allah. Karena ketaatan dengan demikian menjadi wujud rasa syukur terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ingkang sampun maringi kenikmatan kathah sangat ngantos boten saged pun nitang. Nggih, niku satu. Baik, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima aduan itu lalu memberikan solusi. Apa yang menjadikan para sahabat menika gelisah, resah, pengen angsal ganjaran ingkang kathah, ingin mendapatkan pahala yang sangat banyak sebagaimana orang-orang kaya mendapatkannya dengan kelebihan hartanya itu. Maka Rasul berikan solusi kepada para sahabat yang miskin, yang tidak banyak hartanya, berkaitan dengan sedekah yang bisa dilakukan olehnya. Qala, Nabi bersabda, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Loh, bukankah Allah sudah memberi jalan kepada kalian, menjadikan untuk kalian apa-apa yang bisa kalian sedekahkan. Kalau dalam ungkapan bahasa kita ini ngeten, kalau masalahnya adalah sedekah, kalian kan juga bisa sedekah. Kalau yang kalian persoalkan bahwa orang kaya itu bisa punya kelebihan pahala yang lebih banyak ketimbang kalian orang-orang yang miskin karena sedekah yang mereka bisa lakukan, kalian yang miskin pun kan bisa sedekah, kata Nabi. Awalaisa
Qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah telah berikan kepada kalian apa-apa yang bisa kalian sedekahkan. Nah, ini menarik apa yang diungkap oleh Nabi. Nabi memahami inti persoalan yang diungkap oleh para sahabat, yakni peluang pahala yang sangat besar dengan sarana amal berupa sedekah. Maka Nabi kemudian membuka wawasan para sahabat yang sedikit harta atau miskin menika, bahwa bersedekah ini tidak terbatasi dengan sarana berupa materi harta. Ya. Rasul kemudian membuka wacana itu dengan mengatakan kalau persoalannya adalah bersedekah, kalian juga bisa kok bersedekah. Allah sudah kasih jalan bagi kalian untuk juga melakukan amal yang sama, yaitu bersedekah. Lalu sedekah macam apa yang dimaksud? Nabi kemudian merincinya, di mana amaliyah sedekah ini tidak hanya bisa dilakukan oleh orang yang kaya, yang miskin pun bisa melakukan amaliyah sedekah yang sama. Diungkapkan oleh Nabi bentuk-bentuk sedekah yang lain ini. Innalakum bikulli tasbihatin shadaqah. Sesungguhnya bagi kalian bikulli tasbihatin, untuk setiap tasbih shadaqah, itu bernilai shadaqah juga. Wa kulli takbiratin shadaqah, setiap takbir ucapan Allahu Akbar itu juga shadaqah. Wa kulli tahmidatin, dan setiap tahmid ucapan alhamdulillah shadaqah, itu juga bernilai shadaqah. Wa kulli tahlilatin, ucapan la ilaha illallah tahlil, itu juga shadaqah. Ya. Wa amrin bil ma'rufi shadaqah, amar ma'ruf itu juga shadaqah, mengajak orang untuk melakukan kebaikan, ini juga berpahala shadaqah. Wa nahyin an mungkarin, melarang orang dari melakukan kemungkaran, perbuatan salah, keburukan, itu juga sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah, dan pada bud'i itu jima, hubungan yang kalian lakukan dengan istri kalian, itu pun juga bernilai sedekah. Kalau mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu, apakah seseorang dari kami mendatangi atau menyalurkan syahwatnya, wa yakunu lahu fiha ajrun, lalu dia mendapatkan pahala? Ya Rasul, bagaimana mungkin orang yang menyalurkan syahwatnya kok dapat pahala? Karena Nabi mengatakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dalam hubungan yang kalian lakukan dengan istri kalian ada nilai sedekahnya. Lalu para sahabat ini heran, ya Rasul, bagaimana mungkin dapat pahala? Karena yang dilakukannya menyalurkan syahwatnya. Napa wonten ganjaranipun jima atau hubungan suami istri ngoten niku? Kala Nabi menjawab, aro'aitum, bagaimana menurut pendapat kalian, lau seandainya wado'aha, dia menyalurkan syahwatnya itu fi haramin, dalam hal-hal yang haram, zina saumpami, akana alaihi wizrun, apakah berdosa? Fakadzalika, maka demikianlah, idza wada'aha fil halal, kalau ia tempatkan, ia salurkan syahwatnya kepada yang halal, nggih kalih bojone dhewe gitu, kana lahu ajrun, dia dapat pahala. Baik, setunggal pelajaran kalau sampun kompetisi untuk melakukan amal-amal kebaikan, mestinya menjadi bagian dari perilaku kita juga mengikuti para sahabat. Yang kedua, hadis ini juga mengungkapkan keutamaan
kalimat-kalimat zikir seperti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Di mana Nabi mengungkap hal itu sebagai sedekah pula. Dan banyak sekali ayat Quran maupun hadis Nabi yang mengungkapkan tentang keutamaan zikir menika. Para ulama bahkan mengatakan ini merupakan sedekah yang dilakukan oleh setiap pribadi. Ini sedekah yang bisa dilakukan oleh setiap individu muslim. Kados pundi kula pansami kathah ugi ajeg anggenipun maos kalimat-kalimat zikir kala wau. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Dalam satu hadis sahih Rasulullah SAW bersabda ada 4 kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengapa dari mana saja kalian akan memulainya. Sekawan kalimat kala wau ingkang paling dipun tresnani Allah Subhanahu wa taala. 4 kalimat itu adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Nabi mengatakan mau dimulai dari mana saja monggo. Yang pasti ini 4 kalimat yang dicintai oleh Allah. Hadis sanesipun mengatakan ada 2 kalimat yang ringan dibaca oleh lisan tapi berat timbangan kebaikannya di akhirat, yakni subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Bahkan tatkala setiap selesai sholat kita membacanya sebagaimana dituntunkan oleh Nabi, maka ngantos yang Nabi ngendika akan diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan dan seterusnya. Semua informasi mengenai keutamaan-keutamaan dari kalimat-kalimat zikir ini jelas menunjukkan dorongan sangat kuat supados kula pansami remen, senang dan melanggengkan kalimat-kalimat kala wau. Bahkan para ulama merujuk ayat 45 sampai 46 surat Al-Kahfi menyebut kalimat-kalimat zikir kala wau sebagai amalan-amalan yang kekal. Amalan-amalan kebaikan yang kekal, al-baqiyatus sholihat. Di ayat 45 sampai ayat 46 surat Al-Kahfi Allah berfirman, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus sholihat dan al baqiyatus sholihat, ini diantara ulama tafsir mengatakan al baqiyatus sholihat adalah kalimat-kalimat zikir kala wau. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Disebut al baqiyatus sholihat karena ia merupakan amalan-amalan yang baik dan kekal. Khairun inda rabbika thawaban, lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, wa khairun amala, dan lebih baik untuk menjadi harapan. Baik. Kemudian yang ketiga, hadis ini juga menjelaskan keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau membaca kalimat zikir semacam subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini Ibnu Daqi Al-Aid ulama ini menyebut hukum membaca kalimat-kalimat zikir kala wau merupakan sunnah, amalan yang dihukumi sunnah. Sedangkan amar ma'ruf nahi mungkar ini amalan yang hukumnya wajib. Sebagian ulama menyebut sebagai
fardu kifayah, sebagian ulama lagi menyebut sebagai fardu ain. Tapi jelas merupakan kewajiban. Ya. Tentang kewajiban beramar ma'ruf nahi mungkar ini kita dapati misalnya di ayat 104 surat Ali Imran. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takun, lam pada kata wal takun maknanya ini alam amr yang bermakna perintah. Hukum asal perintah wajib. Al aslu fil amr lil wujub. Hukum asal perintah adalah wajib. Perintahnya apa? Hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang yad'una ilal khair, menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, beramar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga dakwah amar ma'ruf nahi mungkar hukumnya wajib. Seluruh ulama sepakat tentang hukum kewajiban dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Perbedaan di kalangan ulama hanya berkaitan dengan wajibnya menika wajib kifayah napa wajib ain. Wajib yang sifatnya napa menika sebagian saja yang terkena atau setiap muslim itu terkena kewajiban untuk dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab secara lafal di ayat 104 surat Ali Imran menika min ini bisa maknanya min litab'id, min yang bermakna sebagian, min ini juga bisa bermakna litabyin, min penjelas yang maknanya keseluruhan. Okay. Nek maknanya sebagian berarti dados fardu kifayah. Kados ini sholat jenazah menika kalau ada sebagian sudah mensolatkan gugur kewajiban dari yang lain. Nek fardu ain berarti setiap muslim saben-saben kita ingkang muslim menika wajib ya dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Artosipun dalam konteks hadis ini yang didorong oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya amalan yang hukumnya sunnah tetapi juga amalan yang berhukum wajib. Baik yang sunnah maupun yang wajib menika tatkala dilakukan ada nilai pahala yang didapatkan. Walaupun ya derajat atau tingkatan atau level amal wajib dari aspek pahala tentu lebih tinggi, lebih besar dari sudut pandang status hukum. Ya, ini merujuk di satu hadis qudsi sahih riwayat Imam Bukhari, disebutkan dalam hadis qudsi menika wa ma taqarraba ilayya abdi, tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku bisyai'in dengan sesuatu ahabba ilayya yang lebih aku cintai mimma dibandingkan iftaratu alaih, dibandingkan kewajiban-kewajiban yang telah aku perintahkan kepadanya. Dados amalan ingkang paling dipun tresnani Gusti Allah, ingkang mawi amalan kala wau kula pan sami menika saged nyelaki Gusti Allah taqarrub ilallah, niku amalan ingkang paling dipun tresnani Gusti Allah nggih kewajiban-kewajiban. Masih di hadis qudsi itu kemudian lanjutannya wa ma yazalu yataqarrabu ilayya abdi bin nawafil. Nembe pun sebataken amalan yang hukumnya sunnah. Dan tak henti-hentinya hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Nggih. Baik menika keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar. Nggih. Sak mangke kalau dijlentrehke langkung panjang malih karena dorongan untuk melakukan amalan menika akan memberikan kemanfaatan. Kalau amalan sifatnya individu pribadi kalau wau menika akan sangat terkait dengan islahul fardhi, upaya perbaikan diri. Tetapi penjagaan kebaikan pada wilayah individu kalau wau
sulit untuk dipertahankan tatkala faktanya kula panjenengan menika bebrayan berinteraksi secara sosial dengan banyak orang yang kualitasnya berbeda-beda. Jenengan dadi wong apik neng terus kemudian harus kumpul dan berinteraksi dengan banyak orang yang orang mesti wong apik kabeh. Maka menjaga kebaikan panjenengan niku kan mboten gampil to nggih. Pasti ada hubungan saling mempengaruhi dalam interaksi sosial kala wau. Itulah kenapa kemudian dimotivasi kula pansami untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kemudian yang keempat, pelajaran yang keempat di dalam hadis ini adalah amalan yang hukum asalnya mubah. Amalan yang hukum asalnya mubah yang disebut di dalam hadis ini adalah wa fi bud'i ahadikum, yaitu jima, hubungan suami istri. Mubah menika adalah amalan yang secara manusiawi kita lakukan, makan, minum, tidur, istirahat, bergaul, termasuk melakukan hubungan suami istri. Hukum asalnya mubah. Tapi Nabi mengungkap wa fi bud'i ahadikum sedekah, dalam hubungan yang kalian lakukan dengan istri kalian ada nilai sedekahnya, artinya berpahala. Dalam terminologi fikih, amalan mubah menika nek dilakoni ora ana ganjarane, nek ditinggalke ya ora dosa, ngoten to nggih. Tapi Nabi menyebut jima menika berpahala dengan mengatakan ada nilai sedekahnya. Maka para ulama mengatakan berkaitan dengan hadis ini, berarti amalan mubah menika kalau dilakukan dengan niat yang benar, niat yang baik, ikhlas, mengikuti perintah Allah, maka nilai mubah tadi berubah menjadi ibadah yang berpahala. Ini sungguhnya juga sudah dikaji di hadis yang pertama, bahwa amal ketaatan atau amal mubah bisa berubah nilainya karena masalah niat. Amal taat saged dados maksiat nek niate kalian tuh. Dulu pernah kita sampaikan, amal taat misalnya sholat. Amal sholat ini termasuk amal taat, artinya amal yang jelas diperintahkan. Tapi nilainya jadi ketaatan atau tidak, diantaranya tergantung niatnya. Kalau mengerjakan sholatnya agar dipuji orang lain, dianggap dan dihormati oleh manusia atau mendapatkan balasan dari makhluk, maka amalan sholatnya nilainya jadi maksiat. Begitupun amalan mubah, pada asalnya dilakukan tidak berpahala, ditinggalkan juga tidak berdosa, tapi kalau niatnya benar, amal mubah jadi berpahala. Jenengan lenggah duduk di masjid, duduk menika amalan mubah. Tapi kalau duduknya di masjid ini jenengan meniatkan untuk i'tikaf, jadi berpahala. Melakukan hubungan suami istri hukum asalnya mubah. Ya. Tetapi tatkala melakukannya itu dengan niat untuk melaksanakan perintah Allah, ya, dalam memenuhi hak istri, dalam melaksanakan sunnah Nabi, mendapatkan keturunan yang soleh, menghindarkan diri kita dari perbuatan zina, niat-niat baik itu akan mengubah status hukum mubah tadi menjadi ibadah yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian terakhir menika karena memang wekdal. Pelajaran yang bisa diambil juga di dalam hadis ini adalah para ulama mengatakan ini konteksnya fikih sebetulnya. Kebolehan melakukan kias menika analogi. Sebab ketika para sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana mungkin orang yang menyalurkan syahwatnya kok dapat pahala? Maka Nabi kemudian menjawab dengan melakukan analogi. Menurut pendapat kalian bagaimana? Seandainya dia salurkan syahwatnya kepada yang haram, dosa enggak?
Itu kemudian menjadi jawaban bahwa kalau disalurkan kepada yang halal maka berpahala pula. Oke. Baik, menika di antara pelajaran-pelajaran. Oke. Janipun tasih kathah ya, tapi kita pandang cukup ya karena wekdal dan mbok menawi mungkin saja ada yang mau ditanyakan, ditambahkan ya, dikoreksi atau didiskusikan, dipersilahkan. Monggo menawi wonten. Ada? Monggo. Oke, silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ustadz. Oke. Jadi barangkali pada kesempatan lain nanti Ustadz bisa menjelaskan ayat 134 dari surat Ali Imran. Alladzi yanfikuna bisaroi wa dzaroi itu. Jadi yang kalau kamu punya banyak, sedekahnya banyak, punya sedikit, sedekahnya sedikit. Namun ngatem panjuan kula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sampun nggih. Jadi memang ada hadis lain yang menyebutkan bahwa para sahabat yang miskin ini kemudian datang lagi kepada Nabi. Kemudian laporan, ya Rasulullah, orang-orang kaya telah mendengar apa yang engkau sampaikan pada kami. Lalu mereka pun melakukan apa yang kami kerjakan. Jadi orang-orang kaya itu selain bersodakoh dengan kelebihan hartanya, ketika mengetahui bahwa setiap kebaikan tadi bernilai sodakoh, mereka pun juga kemudian banyak berzikir, beramar ma'ruf nahi mungkar dan seterusnya. Ini gimana ya Rasul? Ya. Lalu Rasul mengatakan, disitulah hendaklah kalian berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Oke. Faktanya nanti kula aturaken menika faktanya kasunyatan wong niku nek duit akeh nggih niku disibukkan oleh hartanya. Urusane nggih kathah kadang-kadang dadi aktivitas ritualnya menjadi terbatas. Nggih. Nah, kalau orang niku uangnya sedikit arep ngurusin apa gitu. Biasanya aktivitas individual, ritual secara pribadinya dia akan lebih banyak melakukan itu. Walaupun tidak mesti begitu juga. Oke. Ada orang kaya yang luar biasa zikirnya, ibadahnya secara pribadi pun sangat getol. Atau sebaliknya wis melarat ora duwe duit ya ora tau nindakake ibadah niku kathah juga. Nah, disitulah wilayah bagaimana kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Dan orang yang mau membangun kesungguhan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah akan ditunjukkan jalan-jalannya dan diberikan kemudahan. Jadi pada akhirnya kemudian sudah berlomba-lomba saja untuk melakukan amal apa yang kita bisa lakukan di situ. Wallahu a'lam bishawab. Sampai saya. Tasih wonten yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang kondisi orang ini selalu berubah-ubah. Artinya bagaimana cara untuk supaya kita yang kita lakukan sehari-hari ini punya nilai amal soleh gitu. Yang menjaga itu kadang-kadang agak sulit karena berbagai hal yang kita lakukan. Bagaimana caranya agar apapun yang kita lakukan bernilai amal soleh, ngoten nggih. Baik. Pernah kita pelajari bersama bahwa kualitas amal itu ditentukan oleh dua hal. Satu niat, dua cara. Sebetulnya nanti ada poin yang ketiga, jenis amal itu sendiri. Terkait dengan jenis atau status amal sudah kita pelajari di hadis yang pertama merujuk keterangan Imam Nawawi. Jenis atau status amal secara umum ada tiga. Amal taat,
amal maksiat, amal mubah. Amal taat adalah amal-amal yang jelas diperintahkan oleh dalil-dalil Quran maupun hadis Nabi. Sholat, zakat, puasa, haji, zikir, baca Quran, sedekah dan seterusnya. Ini amal taat. Amal maksiat adalah amal-amal yang jelas dilarang, ya, di dalam dalil-dalil. Mencuri, membunuh, berzina, berbohong dan seterusnya, ini amal maksiat. Amal mubah adalah amal yang secara manusiawi kita kerjakan. Oke. Bicara, bergaul, makan, minum, istirahat, duduk, ya, termasuk tadi berhubungan laki perempuan, ya, suami istri dalam hal ini. Kemudian berpakaian dan seterusnya, ini masuk amal mubah. Itu. Ini berkaitan dengan jenis atau status amal. Nah, agar amal kita bernilai amal soleh, maka pastikan amal yang kita lakukan masuk di kategori amal taat atau amal mubah. Ini dulu dari sisi jenis atau status amal. Yang kita lakukan itu adalah amal taat atau amal mubah. Lalu poin yang kedua adalah berkaitan dengan niat. Karena amal taat atau amal mubah tadi akan berubah nilainya bergantung pada niat yang kita pasang. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Untuk setiap orang akan mendapatkan hasil dari amal yang dilakukannya sesuai dengan niatnya. Amal taat tadi sampun kula aturaken bisa berubah nilainya dari maksiat karena niatnya keliru. Maka niatnya harus betul, niat melaksanakan perintah Allah, niat mendapatkan pahala Allah, niat mendekat kepada Allah, ya, agar menjadi amal taat, nilainya juga jadi amal ketaatan atau jadi amal soleh tadi. Nah, begitupun amal mubah. Bagaimana amal mubah itu berubah jadi amal soleh, jadi amal ketaatan, jadi amal yang berpahala. Tetapkan niat yang baik di situ, ya. Nah, ini poin kedua. Poin ketiga adalah caranya, teknis pelaksanaannya. Berkaitan dengan cara harus masuk kategori as-shawab, benar. Benar ini seperti apa? Ala millati Rasulullah, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian kita butuh menelusuri informasi, data-data berkenaan dengan teknis pelaksanaan amal tadi, ya, berdasarkan contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan kita mendapatkan luar biasa, enggak ada orang selain Muhammad SAW yang tercatat perbuatannya sedemikian detailnya. Ya, hanya seorang Muhammad SAW saja yang terdokumentasikan dengan lengkap dan detail. Makannya, tidurnya, duduknya, bicaranya, bergaulnya, niku sanes sing Nabi sinten sing dicatat sampai sangat lengkap seperti itu. Okay. Maka kalau yang kita lakukan itu amal taat atau amal mubah, kemudian niatnya ikhlas, tata cara melaksanakannya benar mengikuti tuntunan Nabi, maka seluruh amal yang kita lakukan menjadi amal soleh. Ya, dalam bahasa saya, bagi seorang muslim itu tidak ada amal dunia, amal akhirat, kabeh amal akhirat. Walaupun lahiriahnya tanpa amal duniawi, tapi bijine akhirat. Ya. Bergaul itu tanpa pekerjaan duniawi, tapi jadi amal akhirat karena niat ikhlas cara yang benar. Makan itu seperti amal duniawi, padahal itu bernilai akhirat. Kalau niatnya ikhlas, caranya benar dan seterusnya. Ya, Pak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampun, atau masih ada? Enggak, Bapak. Kalau memang sudah. Pak Aziz? Cukup, nggih, kalau enggak. Wonten. Sudah, oh, masih ada satu, silahkan, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Ustadz mengatakan Ustadz, kita beramal soleh, bersedekah, puasa itu tidak menjamin. Yang menjamin kita masuk surga adalah ridho Allah. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, tadi kan ada amal 3, amal soleh, amal taat, dan amal mubah. Apakah pasal itu artinya bahwa iman kita bertambah dan pada saat melakukan
amal maksiat tadi, iman kita berkurang, Ustaz. Iya. Itu berkaitan dengan ridho tadi. Jadi yang mana yang kan kita sudah melakukan sesuai dengan contoh Rasulullah. Iya. Tapi katanya karena contoh katanya yang seorang wanita yang memberi makan minum anjing. Iya. Itu kan masuk surga, Ustaz. Iya. Nah, mungkin aja dia belum melaksanakan amal saleh awalnya. Apakah ridho itu dapatnya tiba-tiba atau memang dimulai dari amal soleh? Makasih, Assalamualaikum. Ya. Baik, kita ungkapkan terlebih dahulu persisnya seperti apa. Berkaitan dengan masuk surga itu, kalau dalam lafal atau redaksi hadisnya Rasul bersabda, seseorang di antara kalian masuk surga tidak semata-mata karena amalnya, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, lafal yang diungkap dalam hadis itu rahmat Allah, kasih sayang Allah. Tidak semata-mata karena amalnya itu adalah, dulu pernah saya sampaikan begini, seandainya masuk surga itu semata-mata karena amal, maka mestinya jenengan melakukan amal kebaikan 1, niku nilainya juga 1. Amal kebaikan 2, nilainya juga 2. Tapi karena rahmat Allah, kasih sayang Allah, Allah membuat kalkulasinya enggak begitu. Manja abil hasanati falahu asyru amthaliha, ayat 160 surat Al-An'am. Barang siapa melakukan 1 amal kebaikan, Allah akan balas dengan pahala 10 kali lipatnya. Ya, awake dhewe nglakoni siji ning Gusti Allah lembiji 10 kali lipat. Bila bisa ila sabai mi'ati dhifin, bisa sampai 700 kali lipat. Bila bisa tak terhingga sesuai dengan kehendak Allah. Wallahu yudhaifu liman yasha, Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Itu maksud Nabi, kalau semata-mata amalnya, maka berapa banyak sih amal kita? Itu pun belum tentu 100% ikhlas loh. Gimana? Maka Allah dengan kasih sayangnya, mungkin nilai amal kita belum sampai 100%. Mungkin hanya 70% atau 80%, tapi Allah tetap berkenan menerimanya. Karena apa? Karena kita sudah bersungguh-sungguh sampai batas maksimal kemampuan kita. Lalu Allah menetapkan aturan sebagai rahmatnya juga, kasih sayang Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Ya, sudahlah, diterima enggak apa-apa. Oke. Kita ambil contoh dulu, saya pernah sampaikan. Kalau jenengan sebagai dosen, sebagai guru, ada mahasiswa atau murid mengerjakan ujian, tidak persis bagaimana jawaban yang seharusnya, ada sedikit-sedikit kurang, panjenengan mengatakan sudahlah enggak apa-apa, dianggap benar, kan gitu. Manusia saja punya sifat welas asih begitu, apalagi Allah. Rahmat Allah jauh lebih luas ketimbang manusia. Maka mungkin kita tidak mencapai 100% ya dari amal-amal kita, tapi dengan rahmatnya Allah berkenan menerimanya, bahkan menghitung dilipat gandakan. Itu yang dimaksud seseorang masuk surga lebih karena rahmat Allah, bukan semata-mata karena amalnya. Itu saja kalau kita berdosa, Allah masih berkenan untuk mengampuninya, kan gitu. Nah, dalam kasus wanita pezina kemudian ketemu dengan anjing kehausan, merasa kasihan itu sifat welas asih, rahmat yang Allah masukkan dalam hati hambanya. Karena kasihan dengan anjing yang kehausan itu, wanita tadi berpikir, anjing ini sangat haus sebagaimana saat ini aku juga merasakan kehausan. Lalu dia copot sepatunya, kemudian diikat dengan tali, dimasukkan ke dalam sumur untuk ngambil air, lalu diminumkan air itu ke anjing tadi. Dengan perbuatannya itu Allah mengampuni dosanya. Lafal hadisnya mengampuni dosanya, bukan memasukkan wanita itu ke surga, enggak. Mengampuni dosanya, ini berkaitan dengan wanita pezina tadi. Apa yang diungkap dalam hadis ini agar orang memiliki sifat rahmat, sifat welas asih. Kalau kasih sayang kepada binatang saja, bahkan binatang saja, anjing loh ya. Itu kan
gambaran ekstrimnya, punya sifat kasih sayang bukan hanya pada manusia, pada binatang, binatang pun anjing lagi. Itu saja bisa menjadi sebab Allah mengampuni dosa, dosanya aja zina coba. Agar orang tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Jangan salah ambil pelajaran dari hadis, kalau begitu nggak apa-apa zina ya, terus nanti cari anjing, terus kita kasih air, itu keliru. Jadi yang tidak disampaikan adalah luasnya rahmat Allah, dan jangan berputus asa dari dosa yang terlanjur sudah kita lakukan. Segeralah melakukan perintah-perintah Allah, tinggalkan apa yang dilarang olehnya, jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Ayat 53 surat Az-Zumar, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, banyak dosanya, la taqnatu mir rahmatillah, jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sungguh Allah mengampuni semua dosa. Gitu Bapak nggih. Wallahu a'lam bishawab. Sekap nggih, insyaallah kita lanjutkan kesempatan akan datang. Pangapunten wonten lepat kirangipun, al-afu minkum billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo akan kangge menutup majelis, kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.